Nah, sekarang sudah masuk cor-coran baru. Tuh. Halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan channel Alfat. Kali ini kita mau record live ya. Jadi kita kali ini mau jalan-jalan ke daerah Sukamakmur. Buat kamu semua, silahkan simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip agar bisa menikmati keseruan healing virtual kami kali ini. Nah, jadi mudah-mudahan perjalanan kami ini lancar ya, dan bisa menghibur kalian semua. Oke, simak terus videonya. Jalur Puncak 2 ini dengar-dengarnya sih jalanannya super hancur ya sob ya. Jadi kita sekarang mau mereview bagaimana kondisi jalur Puncak 2 kali ini ya. Jadi sebenarnya sudah lama ada yang request, jadi minta di review jalur Puncak 2 nya pakai motor gitu. Ya udah, sekarang saya ingin menjawab dan mewujudkan permintaan para subscriber tercinta Alfat Receh. Oke, simak terus videonya. Oke, sampai di sini jalanan masih cukup bagus ya sobat ya. Nah, ini sudah ada SPBU baru nih di daerah pas mau masuk ke jalan Puncak 2 ini. Nah, ini baru. Ini cuma satu-satunya SPBU. Jadi untuk kamu yang ingin ke jalur Puncak 2 kalau mengisi bensin bisa di SPBU tersebut gitu. Mudah-mudahan aja nih sudah ada perbaikan ya. Jadi saya itu terakhir kali jalan jelek itu sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Nah, mudah-mudahan nih sudah ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan ya udah resiko kita semua gitu. Perjalanan kita kali ini yaitu di hari weekend. Nah, tepatnya di hari Sabtu. Mudah-mudahan aja di atas nanti tidak macet. Nah, ini kalau jalannya bagus kayak gini aja sampai ke atas, benar-benar jalur Puncak 2 ini benar-benar top banget dah gitu. Karena secara view dan suasana sebenarnya lebih enak sih di Puncak 2 ini dibandingkan puncak utamanya gitu. Hanya saja minusnya kalau jalur Puncak 2 ini ya agak panas, dan dia baru dinginnya itu kalau sudah sore menjelang malam sampai pagi itu dingin gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kita ingin touring yang tipis-tipis, nggak mau yang jauh-jauh. Ini adalah alternatif yang paling tepat buat kamu yang ingin touring tipis-tipis bersama kawan-kawan kamu. Nah, di sini jalanan sudah mulai jelek ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, beginilah kondisinya. Berarti belum ada perbaikan ya sobat ya dari Lebaran. Pokoknya sejak musim hujan nih jalanan sini benar-benar hancur. Nah, tapi nggak begitu dalam. Nanti jelek yang parahnya itu nanti sekitar sudah masuk Sukamakmur nanti. Sampai sini masih jelek, lumayan panjang ya. Kalau tahun lalu itu
di sini masih bagus, justru yang di bawah ini bagus, yang di atas jelek. Nah sekarang yang di bawah jelek, yang di atas bagus gitu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi mendingan di sini yang jelek daripada di atas jelek, karena kalau pas di tanjakan yang mau ke Cipamikis itu jelek, itu sering sekali terjadi kecelakaan dan mogok gitu. Nah ini sudah mulai bagus kembali. Ya kurang lebih sekitar ya 200 atau 300 meteran lah tadi yang jelek itu. Nah ini ada beberapa yang jelek juga di tengahnya. Ya jelek juga sih. Ya kurang lebih kalau nggak salah terakhir saya lewat sini ini sekitar hampir sekiloan yang jelek itu. Wow. Pastikan motor kamu kalau mau touring ke daerah sini dalam keadaan fit, bannya nggak ada yang botak, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini sudah bagus lagi. Ya kita nikmati aja biar enjoy, namanya juga touring tipis-tipis. Yang penting kita selamat, cepat sampai tujuan. Ya ini udah bagus ini. Ini di daerah Desa Sukasirna kita. Jadi daerah Sukasirna ini nggak tahu apa yang sirna dulu ya. Kok pada suka sirna gitu. Sirna itu kan apa istilahnya itu, artinya tuh sirna itu musnah gitu. Kok sirna kok suka. Ya ini banyak yang sedang pramuka. Ya banyak anak-anak yang sedang pramuka. Wow. Ada yang sepedahan juga. Jadi ini bisa menjadi, wah ini ada masjid baru sob. Ini mudah-mudahan segera kelar ya. Karena harus ada masjid yang bagus kalau di jalur-jalur wisata gitu. Seperti di Puncak Pas itu ada Masjid At-Ta'awun dan masjid yang lainnya. Nah ini di depan gunung sudah mulai terlihat. Ini view di Puncak 2 ini kita bisa melihat Gunung Batu dalam keadaan lepas, tidak terhalang. Jadi cukup indah walaupun kita siang terik di sini. Nggak apa-apa. Makanya kita motoran walaupun panas, tapi kena anginnya jadi adem gitu. Sorry sob, barusan mati ternyata videonya. Kita udah cuap-cuap ya, beginilah resiko riding. Kita record live sambil riding itu, jadi kadang-kadang nggak tahu mati aja. Dan kita nge-recordnya juga pakai HP, masih belum punya GoPro, karena ya makanya banyak yang nonton dong di channel saya supaya monetisasinya itu tinggi gitu. Karena saya juga belum gajian dari YouTube, karena tim AdSense saya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan minggu besok Senin saya mau ngecek ke kantor pos, mudah-mudahan AdSense saya sudah sampai. Nah ini gunung sudah terlihat. Tuh, keren banget ya gunungnya, view-nya. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh, cukup 1 jam dari Bekasi kamu sudah bisa menikmati pemandangan yang indah dan mengagumkan. Ternyata sudah banyak yang ditambal ya jalur sini. Kemarin itu agak jelek di sini loh. Nah ini sudah banyak ditambal dengan aspal. Bravo buat pemerintah daerah sini. Mudah-mudahan terus sampai di atas sudah ada perbaikan. Karena kalau begini terus jalanannya gimana mau maju Puncak 2 gitu.
Sekarang pukul 11.33, mudah-mudahan zuhur kita sudah sampai di atas. Jadi kita agak telat tadi, kita berangkat jam 10 dari Bekasi karena ada something wrong, tunggu-tungguan dan ada nyasar sedikit. Jadi kita agak telat gitu. Harusnya normalnya sih dari Bekasi sampai atas itu kita cukup 2 jam. Nah, ini perkiraan saya sih jam ya telat-telat 15 menit lah. Ini dia gunung jalur puncak 2. Oke, kita masuk jalanan jelek. Waduh, ini dia sobat yang saya ceritain. Ini sudah masuk kawasan Kalidayeuh. Ya beginilah kondisi jalanannya. Karena di sini banyak banget truk-truk tanah dan truk-truk batu yang lewat. Tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Jadi ya hancur lah begini. Nah, ini dia Kalidayeuh, wisata termurah di jalur puncak 2, cukup Rp2.000. Jadi kamu bisa menikmati kali di sini dengan murah meriah. Parkirnya yang mahal 5.000. Ya hitung-hitung bagi-bagi rezeki lah buat warga sekitar Kalidayeuh ini. Nah itu sobat, kalian bisa lihat kalinya. Kalinya gede, banyak batu cadas, tapi kurang bening sih. Tadi kita berencana mau pengen berhenti dulu, cuman karena waktu udah mepet, mungkin besok aja pulangnya kita akan foto-foto di sana. Nah, di sini ada pekarangan sawah yang hijau. Sini kalau nggak salah dijualin deh. Ini namanya kapling sawah gitu. Tuh banyak saung-saungnya. Nah, di sini sudah jelek lagi. Ya, pendek-pendek sih jeleknya. Nah, sekarang sudah bagus lagi. Nah, di area sini juga banyak kafling-kafling yang dijual. Tapi harap hati-hati jika membeli kafling sini, kamu harus mengecek dengan teliti legalitasnya karena khawatir tanahnya bermasalah. Ya jelek-jelek tipis sih di sini nih. Ada yang jelek, ada yang bagus. Yang parahnya itu ya tadi itu aja, daerah Kalidayeuh sama daerah Sukasirna. Sampai sini udah mendingan lumayan. Nah ini tadinya ini jalanan adem ya sobat ya, di daerah sini nih banyak pohon bambu, cuman nggak tahu kenapa ini ditebang-tebangin. Entah mau dibangun apa. Karena kita khawatirnya kalau bambu ini adalah pencegah longsor gitu. Kalau ditebang-tebangin gini takutnya longsor. Ya begitulah. Kita jadi merusak alam kita sendiri. Sampai di sini jalanan masih cukup bagus ya sobat ya. Hanya saja ada beberapa yang bergelombang, tapi masih aman. Nah ini masih banyak liku-likunya, turunan ekstrim, jadi kamu hati-hati saja jika daerah sini. Nah ini ada jelek sedikit. Wow. Tapi masih aman lah. Cukup bagus ya jalanan sini, nggak terlalu jelek. Jadi jeleknya itu hanya di Desa Sukasirna tadi sama di area kawasan Kalidayeuh.
kurang lebih sekitar sekitar 1 kilo lah yang jelek. Ternyata Move sampai sini ya ngirim barangnya, jauh juga ya, sampai ke pelosok-pelosok ini pengiriman online bisa dijangkau. Hebat juga nih Move. Wow, ini agak jelek celananya. Sejauh ini jalanan masih bagus. Ini kita trek lurus, masih enak jalanannya, nggak jelek kayak di pasar Sukasirna Sukanegara tadi. Maaf, di desa Sukasirna tadi yang jelek, sama di area Kalidaya. Sepertinya udah banyak yang turun dari atas nih. Ada klub touring juga. Nah, ini kawan-kawan kita semua, kurang lebih sekitar 10 motoran. Oke. Jadi kalau touring itu sekali-sekali kita yang di depan itu ngecek ke yang paling belakang apakah masih komplit, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kita berada di paling belakang. Nah, di sini sempat jelek waktu itu, udah ditambal-tambelin jalanannya, jadi cukup bagus sekarang. Nah, di depan kamu bisa lihat gunung yang lancip itu adalah Gunung Batu. Nah, jadi Gunung Batu itu merupakan situs wisata yang hits di daerah Jonggol atau di daerah Puncak 2 ini. Hanya saja dia beda jalur, dia tidak melewati jalur Puncak 2, tapi dia melalui jalur Jalan Menteng sana ke arah Cariu. Nah, sebenarnya kita pengen camping di sana, hanya saja di sana itu kekurangannya kurang dingin ya. Jadi walaupun dia pegunungan, tapi suhunya kurang dingin. Kita pengen nyari yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin, supaya bisa melepas stres ketenangan kita selama bekerja. Nah, sampai di sini sudah mulai cor baru. Nah, ini corannya belum lama, jadi sudah banyak perbaikan untuk di atas ini. Makanya yang seperti yang saya bilang tadi, sekarang itu jeleknya di bawah, bagusnya di atas. Tapi tetap ada yang jelek parah di atas juga, tapi nggak begitu banyak gitu. Nah, sekarang kita sudah memasuki Kecamatan Sukamakmur. Selamat datang di Kecamatan Sukamakmur. Oh, ada tanya dijual ya.
Mungkin kamu yang pengen sultan-sultan, silakan diborong tanahnya. Nah ini juga sudah cor-coran bagus. Mudah-mudahan kedepannya itu cor terus sampai ke Cipanas full, tidak ada jalan yang jelek. Karena terakhir review di video saya sebelumnya itu jelek di daerah kawasan Cipamingkis sampai ke perbatasan Cianjur atau perbatasan Cipanas, yang bertepat di daerah Kali Cibeet. Nah itu Kali Cibeet itu terakhir jalanan bagus. Dari Cibeet sampai ke Cipanas atas itu sudah bagus, sudah cor, sudah enak. Hanya saja tidak terlalu lebar, ya cukuplah untuk jalan 2 buah bis besar. Waktu terus berjalan, sudah pukul 11.45 menit. Jadi mohon maaf jika videonya agak panjang, karena pertemuan kali ini kita ingin mereview benar-benar jelas tentang jalur puncak buah ini, bagaimana update-nya gitu. Nah ini di depan sudah mulai lagi masuk cor-coran baru nih sobat nih. Nah ini dia cor-coran barunya, sudah banyak perbaikan. Nah ini udah jalanan cor baru ya sobat ya. Jadi di kawasan ini sudah enak, udah bagus, mulus. Kamu bisa lihat sendiri perbedaannya dibandingkan tahun lalu. Memang untuk daerah yang menanjak seperti ini, daerah yang berliku-liku seperti ini mah agak lambat untuk pengecorannya karena medannya yang agak susah. Nah itu dia Gunung Batu sudah terlihat. Wow, keren banget itu gunung batunya. Nah di kawasan ini pun sudah banyak tempat-tempat healing yang baru. Nah ini KUA Kecamatan Sukamakmur. Jalanan menanjak cukup ekstrim, pastikan motor kamu dalam keadaan fit. Ini ada puskesmas Sukamakmur, cukup bagus dan rapi. Jadi walaupun di pelosok, semua fasilitas kesehatan dan fasilitas pemerintahan sudah lengkap ya. Kita menanjak, awas lubang. Nah tidak lama lagi kita memasuki pertigaan Sukamakmur. Ini pasar Sukamakmur yang sudah berubah 100%, jalannya sudah cor dan bagus. Nah ini kalau kamu ke arah sana, kamu bisa ke Curug Lewihejo, bisa ke daerah Citerep. Sekarang kita ambil ke arah Cipamingkis. Kamu bisa lihat sendiri ya, jalannya udah bagus banget di sini. Kita mau nungguin teman kita dulu. Oke sobat, kita mau beli ayam dulu nih buat magang-magang ntar malam.
Berapa nak seekor ya? 150. Hah? 150. Ayam yang negeri aja ya? Yang ayam negeri. Iya. Kalau yang ayam negeri, boleh ditulis biarin. Oke sobat, kita lanjut jalan lagi. Karena ayamnya itu sudah ayam freezer, kita nggak jadi beli ayam di sana. Takutnya udah ayam tiren kurang seger. Nanti kita nyari lagi aja di atas. Nah, di sini barulah mulai jalanan agak jelek. Kamu bisa lihat sendiri gimana kondisi jalannya. Tapi untungnya nggak lubang dalam gitu, hanya batu-batu aja. Oh. Sebenarnya kalau jalan jeleknya itu di jalan mendatar kayak gini sih nggak terlalu masalah ya, karena kita masih bisa jalan pelan-pelan. Tapi yang jadi masalah itu kalau jalanan jeleknya itu pas tanjakan ekstrim gitu, nah itu yang jadi masalah gitu. Banyak sekali kecelakaan yang terjadi kalau seandainya pas tanjakan itu jalannya jelek gitu. Oh. Nah, sampai di sini sudah mulai bagus lagi jalanannya. Nanti ada yang jelek lagi pas sudah mau tanjakan yang terakhir. Nah, ini kafling Nuansa Alam yang progresnya sangat cepat dibandingkan kafling-kafling yang lainnya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12:04 dan cuaca cukup panas, namun anginnya agak sejuk ya, nggak panas gitu anginnya, jadi nggak terlalu terik banget gitu. Nah, ini SDN Sukamulya 01, enak ya sekolah SD di pinggir-pinggir pegunungan gini, view-nya itu enak gitu. Nah, ini ada kafling Granada dan saya ngambil satu kafling di situ dan legalitasnya lumayan aman, sudah jadi AJB-nya, sedang mau diurus sertifikatnya. Jadi buat kamu yang mau invest atau mau ingin punya aset di daerah Puncak 2 ini, banyak sekali kafling-kafling murah, hanya saja kamu cek dulu legalitasnya apakah jelas atau terkait apa tidak gitu. Oke, akhirnya kita beli ayam di sini karena udah nggak dapat yang ekoran, yang mending dapat lah. Sekarang kita lanjut naik lagi.
Oke. Jadi buat kamu yang kesini pengen makan yang nggak harga getok, itu tempat itu di rumah makan tadi ya sobat ya. Di situ harganya tetap standar, bahkan lebih murah dibandingkan di daerah Bekasi. Ayam satu potong di situ hanya 12.000. Kalau kamu makan di Bekasi atau di perkotaan sana itu sudah 15.000. Jadi cukup murah gitu. Dan kami beli mentahannya aja karena kami buat manggang-manggang nanti malam. Nah, sekarang kita sudah masuki daerah Sinar Jaya. Nah, ini ada wisata baru. Kamu bisa lihat sendiri. Jos Offroad, wisata offroad. Jadi sudah banyak wisata-wisata baru di sini. Hanya saja belum didukung dengan infrastruktur yang bagus, masih banyak yang jelek. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa bagus sampai atas, sampai ke ujung puncak. Aduh, kesian si Amang eta teh mogok motornya. Dorong-dorong nanjak. Yang semangat, Mang. Nah, ini mulai jalanan ekstrim, mulai menanjak. Jadi hati-hati. Oh, ternyata pada nunggu di sini, guys. Ayam sama telur-telurnya. Oke, kita bisa mampir di Indomaret. Seperti ini Indomaret baru ini. Kita bisa beli air karena takut di atas nggak ada yang jual air mineral galon. Lurus. Oh, ini. Lurus. Bapak kemana? Taruh. Komiti. Nah, di kawasan sini jalanan sudah mulai banyak yang rusak. Sawahnya keren banget. Dan bis pun ada yang lewat sini ya. Nah, ini udah bagus, udah dicor, udah enak. Ini dia yang agak jelek. Nah, ini ada wisata The Green Village, ada kolam renang dan spot-spot foto, ada penginapan juga. Hati-hati jalanan jelek. Ini dengerin nih pas tanjakan jelek. Di depan ada lagi yang jelek. Kalau motor sih aman-aman aja sih, bisa ke samping, tapi kalau mobil kamu hati-hati.
Untungnya sudah masuk kawasan sini, matahari tidak terlalu terik ya, jadi agak adem setelah kita panas-panasan tadi. Jadi kita terus menanjak sampai ke area Ciherang. Lumayan panjang tanjakan di sini. Nanti enaknya itu kalau sudah jalur pulang, di jalannya itu menurun gitu. Hanya saja hati-hati kalau jalur pulang, takut remblong. Nah, sekarang sudah masuk cor-coran baru. Benar-benar excited banget lihat jalur sini. Tahun lalu ini masih jelek banget. Yang di konten terakhir saya review jalur Puncak 2 itu baru proses pengecorannya di sini. Dan sejak itu saya belum lewat lagi ke sini. Ternyata benar-benar puas. Benar-benar terima kasih buat pemerintah Bogor yang sudah membaguskan infrastruktur daerah sini. Kamu bisa lihat sendiri. Oh, ternyata hanya sampai sini corannya. Saya pikir pas di tanjakan ekstrim dia sudah dicor juga. Nah, ini rawan jelek. Oh. Wow, parah banget ya. Ini yang paling parah jeleknya. Kamu bisa lihat sendiri tuh. Mudah-mudahan ada perbaikan lah dalam jangka waktu dekat. Aduh. Hancur. Sehancur hatiku. Aduh, kok bisa hancur gini jalanannya. Karena kalau aspal kayak gini, kena hujan aja hancur gitu. Satu-satunya solusi ya harus dicor seperti tadi. Oh, ternyata ada Alfa juga di sini. Saya pikir dari itu Alfa terakhir yang tempat tadi. Ini sudah banyak rumah makan baru di sini. Hampir setahun saya nggak lewat jalur sini karena terakhir review jalur Puncak 2 itu jalur yang kesini itu ditutup gitu. Jadi pas di pertigaan Situ Rawa Gede kita diarahkan melalui area wisata Situ Rawa Gede. Jadi muter lewat pedalaman. Cukup panjang yang jeleknya ini. Aduh, pinggang sudah mulai rewot, perut sudah mulai lapar. Sudah nggak sabar ingin makan siang. Untungnya kita sudah persiapan makanan matang, siap saji. Kamu bisa lihat sendiri, mobil-mobil pun tidak bisa ngebut di sini. Jadi agak sulit juga kalau mau ambil aba-aba ketika tanjakan ekstrim. Bener-bener panjang ini jeleknya.
Oh. Nggak tahu udah berapa kilo ini jalanan jelek. Cukup panjang. Tetap semangat. Harus sampai tujuan. Wow. Kamu bisa lihat sendiri. Jeleknya kayak gini, sob. Aduh. Memang saya dengar-dengar itu pas lebaran itu terjadi longsor di sekitar sini pas musim hujan. Aduh. Berasa off-road gitu di sini. Aduh. Kita harus pelan-pelan. Wow. Ini namanya jalur puncak 2 off-road. Untungnya kita bawa NMAX, jadi motor yang siap terabas terubus apapun medannya. Aduh. Sedikit lagi kita sampai ke puncak 2 nya. Oh my god. Nah ini kamu bisa lihat sendiri banyak mobil yang overhead sepertinya panas. Harus didinginin dulu. Karena kalau kondisi kayak gini otomatis kalau mobil manual tuh kopling gantung, nggak bisa lepas, bisa mati tengah jalan nanti. Masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan, masih jelek. Jadi untuk kamu yang ingin melewati jalur sini harap hati-hati. Kalau ingin ke puncak lebih baik lewat tol aja, jangan lewat sini. Walaupun di setelah Kali Cibuat sudah bagus, tapi ini yang parah-parahnya. Aduh. Tapi sawahnya keren ya. Bertingkat-tingkat. Cukup menguras tenaga. Tangan dan pinggang sudah berasa kaku dan pegel. Pengennya udah sampai atas itu, pengen rebahan gitu. Aduh. Ini kenapa jadi jalur off-road begini, sob? Ya Allah. Aduh, benar-benar ini. Aduh. Kena pentalan batu kita. Bener-bener gila nih jalurnya. Kalau bawa mobil nggak kebayang. Untungnya kita bawa motor. Oh. Masih panjang, sob. Bisa lihat sendiri. Aduh.
nggak kira-kira ini. Sebenarnya kalau kita lewat jalur Cariu itu waktu tempuhnya itu ke sampai tujuan camping kita itu hanya beda 3 menit aja. Tapi memang itu mutarnya sampai 5 kilo gitu. Kayaknya pulang mendingan lewat jalur situ deh, nggak mau lewat jalan sini. Oh, mudah-mudahan anak-anak di belakang pada aman-aman aja ya, soalnya pada bawa barang semua. Bahkan tadi ada yang bawa galon. Aduh. Nah, sampai sini udara udah terasa dingin. Sudah terasa hawa-hawa puncaknya. Aduh, akhirnya kita menemukan jalan bagus juga. Setelah kian kilometer, nggak tahu berapa kilometer itu tadi yang jelek. Aduh, kita tungguin teman-teman dulu deh. Aman. Terus naik terus. Ini motor Vario depannya ada yang bunyi-bunyi. Mudah-mudahan aja aman sampai atas. Apa itu ya? Ini salah satu motor teman kita ada yang kendala itu, nggak tahu bunyi-bunyi apa gitu. Oke, kita terus naik. Kita tungguin lagi teman kita di belakang, kayaknya ada yang masih ketinggalan di belakang. Dan akhirnya kita sampai ke tanjakan yang ekstrim terakhir. Nah, di sini sering sekali mobil gagal untuk bisa nanjak tuh. Nyaris mobil di depan berhenti. Akhirnya kita sudah sampai. Nah, ini kalian bisa ke Curug Cidulang, wisata Situ Rawa Gede. Dan juga ada Nirvana Valley, Curug Ciherang, Villa Kayangan, dan Curug Cipamingkis. Oh, ternyata masih ada tanjakan lagi. Ini yang terakhir, lupa saya.
Kita harus jaga jarak dengan mobil di depan. Oh, dia ternyata mau ke Nirvana Valley. Untungnya di tanjakan yang paling ekstrim ini jalannya bagus ya. Jadi bisa aman untuk kendaraan. Dan akhirnya kita sampai juga. Kalau kamu ke kanan itu ke Curug Ciherang. Sekarang kita ambil ke arah Cipamingkis. Makanya nih nungguin di sana lama banget, nggak ada. Nggak ada. Siapa? Mang Ian yang lain. Apa salah ya jalannya? Mangin mana? Belakang sama cebong. Cebong juga nggak ada. Di belakang sama cebong. Apaan itu, Dik? Sawi. Sawi. Iya buat Oh, buat ini buat sayur. Hari ini kumaha teteh? nggak ada jaringan ah. Nggak ada jaringan di sini mah. Nah, ini dia wisata alam Villa Kayangan. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Curug Cipamingkis. Dan di sini benar-benar jaringan tuh nggak ada gitu ya. Padahal Telkomsel gitu. Dan udara di sini pun sudah dingin. Jadi enak, sejuk. Tapi jalanannya lumayan jelek di sini. Wow, parah, jelek banget ini. Dari tadi kita off-road mulu. Mana yang lain? Tahu Mang Ian nggak ada kabar. Iya kan paling belakang nih tadi. Rane apa aneh tungguin lama nggak nongol-nongol sama cebong dia. Cebong belum nongol? Belum. Sampai ke sana sepati banget. Cebong mau ke cebong ya? Tungguin depan Cipamingkis saja. Nggak ada jaringan sini mah. Ada jaringan ya? Pati tapi ada. Ada ya? Pati. Takutnya. Iya ada. Yang itu bang knalpotnya udah itu udah. Ya, iya. Cebong ya, cebong ya. Pas, parah banget sih.